Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Puspita Dewi, mahasiswa tim KKN PPM UGM Ramanan 2021. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajarkan kepada teman-teman semua mengenai materi sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, apabila materi ini pernah dipelajari sebelumnya, marilah kita merefresh kembali materi ini. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan jenis ini merupakan tumbuhan dengan biji tertutup, yaitu bakal biji terdapat di dalam bakal buah atau ovarium. Tumbuhan Angiospermae dapat mengalami perkembangbiakan secara vegetatif, baik alami maupun buatan, serta dapat mengalami perkembangbiakan secara generatif melalui penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi tanpa campur tangan manusia dengan melibatkan bagian tumbuhan selain organ fertil. Yang pertama adalah rizoma, di mana tunas akan muncul melalui buku-buku rizoma dan berkembang menjadi individu baru. Contohnya pada jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Yang kedua adalah stolon atau gerabih, di mana tunas akan muncul pada buku-buku stolon dan berkembang menjadi individu baru. Contohnya pada rumput topi dan stroberi. Yang ketiga adalah umbi lapis atau bulbus. Di sekitar umbi induk akan muncul kuncup samping, di mana kuncup samping tersebut dapat berkembang menjadi individu baru. Contohnya pada bawang merah. Kemudian yang keempat adalah umbi batang. Selain berperan sebagai cadangan makanan, umbi batang juga dapat membentukkan tunas dan berkembang menjadi individu baru. Contohnya pada kentang. Lalu yang kelima adalah kuncup adventif daun. Kuncup yang muncul pada tepi daun dapat berkembang menjadi individu baru. Contohnya pada cacar bebek. Perkembangbiakan vegetatif buatan melibatkan campur tangan manusia. Contohnya adalah yang pertama cangkok. Cangkok dilakukan dengan menguliti kulit batang dan membungkusnya dengan tanah serta sabut kelapa. Setelah tumbuh akar, batang dipotong dan ditanam pada tanah. Tanaman hasil cangkok memiliki sifat mirip dengan induknya dan cepat berbuah, namun akarnya kurang kuat. Lalu yang kedua, ada merunduk. Merunduk dilakukan dengan membenamkan batang cabang tanaman yang panjang dan lentur ke dalam tanah, dan kemudian setelah tumbuh akar, tanaman dapat dipisahkan dari induknya. Lalu yang ketiga adalah stek. Stek dilakukan dengan memotong batang tanaman dan menanamnya, seperti pada tanaman singkong. Sedangkan pada cacar bebek, perbanyakan dapat dilakukan dengan stek daun. Di sisi lain, sukun juga dapat diperbanyak dengan cara stek akar. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melibatkan proses penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah autogami atau penyerbukan sendiri. Jika serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua adalah geitonogami atau penyerbukan tetangga. Terjadi jika serbuk sari berasal dari bunga lain, namun masih pada tanaman yang sama. Yang ketiga adalah alogami atau xenogami, yaitu penyerbukan silang. Terjadi jika serbuk sari berasal dari bunga tanaman lain, namun masih dalam jenis yang sama. Yang keempat adalah bastar atau hibridogami. Terjadi jika serbuk sari berasal dari bunga pada tanaman lain yang sudah berbeda jenis atau memiliki sifat beda. Proses penyerbukan dibagi menjadi 5 berdasarkan jenis perantaranya. Yang pertama adalah anemogami, yaitu penyerbukan dibantu oleh angin. Contohnya pada padi,
yang memiliki bunga kecil, banyak, dan ringan, sehingga mudah terbawa oleh angin. Yang kedua adalah entomogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Umumnya penyerbukan ini terjadi pada bunga yang memiliki warna menarik, serta serbuk sari yang lengket, sehingga mudah terbawa oleh serangga ke dalam titik. Yang ketiga adalah ornitogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh burung. Umumnya terjadi pada bunga yang berukuran besar dan menghasilkan banyak nektar. Yang keempat adalah chiropterogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Umumnya terjadi pada bunga yang mekar di malam hari dan memiliki warna menarik. Yang kelima adalah antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Contohnya pada anggrek yang sulit melakukan penyerbukan sendiri. Pembuahan atau fertilisasi terjadi ketika ovum berhasil dibuahi oleh inti sel sperma. Inti sel generatif dalam bulu serbuk akan membelah menjadi dua inti sel generatif. Kedua sel tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Inti sel sperma 1 akan membuahi ovum dan membentuk siklot. Kemudian inti sel sperma 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder dan membentuk endosperm sebagai sumber makanan. Inilah yang disebut dengan pembuahan ganda. Setelah pembuahan, zigot akan berkembang menjadi biji, dan bakal buah atau ovarium akan berkembang menjadi buah. Penyebaran biji yang jauh dari tanaman induk akan memiliki peluang tumbuh yang lebih besar, karena berkurangnya kompetisi untuk mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya. Berikut 4 cara penyebaran biji melalui perantara tertentu. Yang pertama adalah anemokri, yaitu penyebaran biji dengan bantuan angin. Yang kedua adalah hidrokori, yaitu penyebaran biji dengan perantara air. Yang ketiga adalah zookori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan hewan. Terdapat 4 jenis zookori, yaitu entomokori, penyebaran yang dibantu oleh serangga. Lalu chiropterokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan kelelawar. Lalu ornitokori, penyebaran biji dengan bantuan burung. Dan mamokori, penyebaran biji dengan perantara mamalia. Kemudian yang keempat adalah antropokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan manusia. Perkecambahan biji diawali dengan adanya imbibisi, atau masuknya air ke dalam biji, sebagai pemecah germansi. Masuknya air dapat mengaktifkan embrio untuk memproduksi hormon giberelin, di mana giberelin akan mengaktifkan enzim pemecah cadangan makanan pada endosperm, sehingga nutrisi dalam endosperm dapat digunakan oleh biji untuk berkecambah. Tumbuhan gimnosperm tidak memiliki bunga, namun memiliki alat perkembangbiakan generatif lain yang disebut Strobilus jantan dan betina. Pada Strobilus jantan terdapat mikrosporangia yang menghasilkan mikrospora atau spora jantan, di mana mikrospora akan berkembang menjadi serbuk sari. Kemudian Strobilus betina tersusun atas megasporofil yang dapat menghasilkan megaspora atau spora betina dan berkembang menjadi ovum. Penyerbukan pada gimnosperme terjadi jika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji dan tertangkap oleh cairan dalam lubang. Jika cairan tersebut menguap, serbuk sari akan masuk dalam bakal biji dan dimulailah proses pembuahan. Metagenesis pada tumbuhan paku memiliki fase dominan sporofit berupa tumbuhan paku dan fase tidak dominan gametofit berupa protalium. Spora yang dihasilkan akan berkembang menjadi protalium
di mana terdapat antheridium yang menghasilkan sperma dan archegonium yang menghasilkan ovum. Keduanya melebur membentuk zigot. Kemudian, zigot akan berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa yang nantinya akan memproduksi spora. Kemudian siklus akan terulang kembali. Metagenesis pada tumbuhan lumut memiliki fase dominan gametofit berupa tumbuhan lumut dan fase tidak dominan sporofit berupa sporogonium. Spora yang dihasilkan akan berkembang menjadi protonema hingga membentuk tumbuhan lumut dewasa. Pada tumbuhan lumut sendiri terdapat antheridium yang menghasilkan sperma dan archegonium yang menghasilkan ovum. Kemudian keduanya melebur membentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi tumbuhan lumut yang nantinya akan memproduksi spora, sehingga siklus dapat terulang kembali. Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat didukung oleh kemajuan teknologi. Berikut beberapa contoh penerapan teknologi dalam proses perbanyakan tumbuhan. Yang pertama adalah hidroponik, yaitu metode perbanyakan tanaman tanpa menggunakan tanah. Tanaman akan ditumbuhkan dalam air yang mengandung mineral dan nutrisi. Contoh tanaman yang dapat ditanam seperti paprika, timun, dan selada. Yang kedua adalah vertikultur, yaitu metode perbanyakan tanaman dengan menanamnya pada skalasi bertingkat. Vertikultur ini cocok diterapkan pada lahan yang terbatas. Yang ketiga adalah kultur jaringan tumbuhan, dengan cara menumbuhkan bagian tanaman tertentu pada medium pertumbuhan secara aseptik pada kondisi terkontrol. Bagian tanaman yang dapat digunakan berupa daun, akar, atau batang. Kemudian ini ada kuis, dapat dikerjakan ya teman-teman pada link berikut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.